pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah memupuk bakat, minat, dan hobi melukis pada anak. Dua orang tamu kita sudah hadir di sini. Dua-duanya seorang ladies yang sangat menarik bagi pemirsa. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Dwi Kartika Rahayu SSN. Beliau adalah alumnus FSR, itu apa, Pak? Fakultas Seni Rupa. Iya. ISI Yogyakarta. Juga kurator, pegiat budaya, penulis seni rupa, dan juga pelukis. Selamat datang, Bu Kartika. Sama-sama, terima kasih Pak Titus. Mendampingi Bu Kartika adalah Ibu Desi Rahmawaryanti SSN MSN. Beliau dosen di ISI Surakarta, alumnus S2 ISI Yogyakarta, sekaligus juga kurator, pelukis, penulis seni rupa, dan peneliti. Selamat datang, Bu Desi. Ya, baik. Saya akan ke Bu Kartika dulu. Sebetulnya Bu Kartika ya, bakat, minat, dan hobi anak-anak itu seperti apa sekarang tuh? Teristimewa yang di lingkungan Mbak Tika, yang diajar Mbak Tika, khususnya di Madiun ini, bagaimana? Iya, oke, baik Pak Titus. Tentang bakat, minat, sama apa tadi? Satunya hobi. Nah, bakat sendiri itu biasanya berkaitan sama keturunan. Jadi ada biasanya darah temurun-temurun, misalnya kakeknya ada yang pelukis, nanti bisa menurun ke salah satu anaknya, cucunya, keturunan, seperti itu. Terus kalau untuk yang minat, itu lebih banyak ke faktor keinginan, dan misalnya nggak punya garis keturunan pun tidak masalah, karena untuk seni rupa sendiri secara teknik itu bisa dipelajari dari nol. Nah, sementara tentang hobi, sama kecenderungannya seperti minat, namun biasanya ada untuk faktor rekreasi ke batin atau kesukaan-kesukaan tertantang, seperti itu, Pak. Jadi perbedaan dari tiga tentang bakat, minat, sama hobi tadi. Mana yang lebih dominan selama ini yang dihadapi Bu Kartika? Apakah minat itu yang paling mendorong untuk anak-anak itu melukis gitu? Kalau saya cermati sebenarnya balance. Tapi kecenderungan yang punya bakat itu sudah berkembang lebih dari yang minat. Gitu. Karena dari bakat biasanya mereka dari kecil sudah oret-oret. Nah, oret-oretannya tuh artistik kayak gitu. Nah, biasanya yang minat itu agak kaku-kaku. Seperti itu, Pak, perbedaannya kok pengalaman saya. Selama ini. Kalau menurut Bu Desi sendiri secara akademis, apa sih faktor penentu bagi keberhasilan anak-anak itu? Kalau secara akademis tentu kerajinan. Jadi bagaimana kerajinan dan ketekunan itu hal yang utama di bidang akademis ya. Mau punya bakat sebesar apapun, kalau misalnya tidak didukung dengan kerajinan dan ketekunan, terus menjawab challenge-challenge yang ada dari dosen atau dari pengajarnya dalam bentuk tugas ya, yang segunung itu biasanya anak seni rupa, itu akan lost biasanya. Gitu. Jadi memang banyak, nggak sedikit, nggak banyak juga, tapi yang nggak sedikit juga itu yang sepertinya saya tidak bisa secara akademis, karena memang ada challenge-challenge yang tidak terjawab. Padahal challenge-challenge atau yang berbentuk tugas dari kampus itu sebenarnya menentukan bakat atau kesenian kita itu stylenya seperti apa. Dari berbagai macam challenge yang dilalui itu kan pasti kita akan menemukan karakter atau gaya berkesenian, mau yang abstrak atau mau yang suka yang realis atau suka yang surrealis gitu. Jadi itu semua diasah dari bagaimana seorang mahasiswa itu bisa menjawab challenge-challenge yang ada, lebih cenderung kemana, seperti itu. Terus selama ini mahasiswa Bu Desi
bagaimana kesempatan untuk menjawab challenge yang ada itu gimana? Iya. Sebenarnya sekarang mahasiswa itu lebih termotivasi sendiri karena memang di sosial media itu banyak influencer seni rupa sekarang itu. Saya terbantunya itu. Jadi bahkan mahasiswa saya itu juga beberapa ada yang menjadi seleb TikTok gitu, seleb Instagram itu juga. Dan itu ternyata memacu mereka untuk produktif karena setiap bikin konten itu berangkat dari tugas apa dulu. Jadi dia bikin konten dari oke, hari ini aku dapat tugas dosenku ini dia cetin. Nah, ternyata satu itu menginspirasi teman-temannya yang lain untuk produktif juga. Jadi sosial media ternyata cukup membantu mahasiswa dalam terpecut ya untuk memotivasi dalam berkesenian secara produktif itu. Terima kasih Mbak. Tadi Bu Desi mengatakan sosial media itu sangat memacu. Bagaimana dengan anak-anak didik Butika ini? Ya, kadang-kadang mereka saya minta untuk melihat memang konten-konten yang dibikin oleh konten kreator yang bidang seni rupa itu Pak sebagai perbandingan dan menggali apa yang misalnya belum ada yang saya sampaikan waktu mengajar seperti itu. Kayak gitu Pak Titus. Jadi sangat-sangat membantu ya di sosial media dalam pengembangan seni, terutama seni lukis bagi anak-anak. Termasuk untuk wadah apresiasinya. Ketika karya itu sudah jadi, kita upload ke media sosial kan, kalau misalnya di Instagram atau Facebook dapat komentar-komentar, kayak itu kan sudah menjadi satu publikasi tersendiri untuk karyanya itu. Sekaligus masukan buat anak-anak itu sendiri. Kayak gitu Pak Titus. Kalau di pengalaman Butika di Madiun seberapa besar minat anak-anak dan juga tentunya harus didukung oleh orang tua ini? Ya, kalau di Madiun karena faktor sosial media itu tadi juga banyak, akhirnya aku ingin belajar juga, pengen bisa kayak gini. Dan kebanyakan di sosial media kan tidak tatap muka ya Pak. Jadi kayak kurang tuh, makanya akhirnya mencari guru yang secara offline atau tatap muka seperti itu. Nah itu akhirnya ada dampak yang signifikan dan mutualisme ya di situ antara medsos sendiri sama guru yang bisa offline langsung mengajar. Nah ke siswa yang mencari guru yang butuh pendampingan langsung, itu lebih memudahkan dan memperkaya ilmunya kayak gitu Pak Titus. Untuk positifnya di situ. Berapa banyak siswa yang ditangani Butika di Madiun? Sekitar 40-an. 40-an ya. Dan mereka sudah berkarya? Iya, kami pamerkan juga. Dipamerkan juga? Antusiasme masyarakat sendiri? Luar biasa. Ya, pelan-pelan ya, awal dulu merangkak dari yang kecil dulu, terus ini segmen kalau kelihatan bagus, kita naikkan levelnya, baik secara konsep pamerannya sendiri, juga keluasan dari jangkauan peserta maupun apresian publiknya, kayak gitu, lewat undangan. Iya, terima kasih. Kalau menurut Bu Desi, tadi Butika menyampaikan bahwa apresiasi masyarakat Madiun cukup bagus. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan pada anak-anak, khususnya anak-anak Madiun. Anak-anak Madiun ya. Gini, saya kan juga anak Madiun. Saya TK, SD, SMP, SMA itu dari Madiun semuanya. Terus ternyata bukan masalah kotanya ya yang membuat kita itu mungkin merasa insecure ya. Bahwa tapi ternyata ini itu tentang pribadi kitanya. Jadi seberapa besar keinginan kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita itu yang membuat yang membuat saya bisa sampai sekarang istilahnya gitu ya. Jadi bukan tentang kota kita kekurangan A, B, C, D, E, tapi tentang bagaimana kalian melengkapi kekurangan yang ada di kota kita. Itu sebenarnya kayak gitu sih. Bagus sekali ya. Paling tidak ketika ya katakanlah membandingkan Madiun dengan Jogja atau Solo yang sudah stigma sebagai kota budaya, kota seni gitu, gimana? Iya, dulu memang saya itu dulu kan saya kalau misalnya dulu di gimana ya, di Solo saya kuliah, terus pulang ke Madiun dengan bawa tugas. Memang kesulitannya ada di media-media yang alat-alat dan media-media yang nggak bisa ditemuin di Madiun. Terus tapi sekarang
banyak toko-toko yang sudah menjual alat-alat kayak gitu. Jadi mungkin dan juga kita juga bisa membelinya via online ya. Jadi saya kira nggak ada alasan untuk tidak produktif berkarya dengan alasan kekurangan alat. Terus kalau misalnya kekurangan ekosistem yang tidak memadai, mungkin kita belum bertemu aja gitu. Kita belum ketemu Bu Kartika, belum ketemu komunitas-komunitas seni rupa yang lain. Nah, dulu dibandingkan sekarang sudah sangat develop sekali, apalagi banyak alumnus seni rupa yang lain itu yang balik lagi ke Madiun untuk ngurusin Madiun. Itu mungkin yang perlu sebagai insan atau individu itu berjejaring ya, itu pentingnya berjejaring dalam dunia seni rupa. Mau di dalam kota atau di luar kota itu semuanya nanti akan terkoneksi kembali. Oh ternyata kamu orang Madiun, saya jauh-jauh di Jakarta, jauh-jauh di Jogja, di Kalimantan itu ketemunya loh orang Madiun ternyata. Itu jadi memang fenomena yang sekarang terjadi seperti itu. Benar, orang Madiun itu sebenarnya memang menyebar ya ke mana-mana gitu. Terus habis itu waktu mereka balik lagi ke Madiun membangun ekosistem ya memang nggak secepat Jogja dan Solo gitu ya, karena kalau Jogja Solo sejarahnya udah dari zaman 1930-an gitu ya, tapi kalau di Madiun mungkin memang belum karena ya itu ada banyak sejarah yang terjadi dulunya. Tapi kalau sekarang itu sudah sangat ekosistemnya sangat maju banget gitu dibandingkan saya waktu kuliah atau SMA dulu. Bahkan dulu waktu SMA itu saya sudah pernah mengikuti workshop fotografi yang mengadakan ya komunitas fotografi. Jadi sebenarnya kalau dibilang di Madiun nggak ada komunitas budaya itu pasti ada, tapi mungkin kita belum ketemu atau sekolah belum mengundang dari pembicara atau praktisi dari Solo, dari Jogja kayak gitu. Tapi kemarin kayaknya ada sudahan ini workshop dari penggrafis Yogyakarta, jadi didatangkan gitu. Ada kemarin workshop seperti itu di Madiun. Jadi memang kayaknya sekarang itu di Madiun juga maju ya, terbuka sesuai dengan program-program kotanya ya Pak Titus. Madiun kota terbuka. Tapi yang menjadi masalah adalah membangun ekosistem itu tadi. SDM ya. Mungkin Butika bisa memberikan masukan buat pemirsa. Kalau menurut saya yang selama ini bikin beberapa kegiatan budaya, faktor itu solusinya adalah faktor SDM dan membangkitkan kesadaran bahwa soft skill itu penting banget. Itu menjadi salah satu senjata kita untuk percaya diri, Pak. Jadi karya kita seperti apapun ya, ketika bisa dipertanggungjawabkan secara konseptualnya, sudah itu selesai. Itu bisa diapresiasi dan apresiasi itu membuka wawasan dengan diskusi kayak kemarin ya waktu acara pameran seperti itu, Pak. Menurut saya itu aja, dan yang bisa melakukan adalah SDM yang sudah memang bidang keilmuannya di situ seperti yang diterangkan Mbak Desi tadi. Kembali pulang membangun kotanya, ayo bareng-bareng. Nah itu nanti bisa nyusul untuk minimal ginilah sedikit menyamai kota-kota budaya seperti Jogja, Bali, Jakarta, ya Bandung, nggak gitu bisa banget. Karena di Madiun sendiri secara sejarah dulu seniman Indonesia muda itu kan Pak S. Sujoyono, Bapak seni rupa modern Indonesia tuh prosesnya berdirinya juga di Madiun, di Pendopo itu, di alun-alun itu Pak. Terus mau apa lagi, kita tuh sudah eksis dari dulu, tinggal menata ulang. Dan mungkin ada event-event yang Bu Kartika, Mbak Desi yang nantinya akan membawa Madiun pada pasti tadi. Pasti Pak, nanti kita pikirkan gitu Mbak Desi ya. Dengan konsep yang kita konsep bagus, kayak gitu, menarik artis ya, persembahan untuk masyarakat Madiun. Kolaborasi dengan seni yang lain. Iya, memungkinkan sekali. Seperti kemarin yang saya lihat itu kolaborasi antara musik dan seni. Dan saya juga melihat banyak komunitas seniman di Madiun yang terkadang masing-masing berjalan sendiri-sendiri sementara sibuk, dan itu kalau itu digabungkan, dikolaborasikan akan mencuatkan sesuatu yang wow. Baik, menarik sekali. Tapi pemirsa, untuk sesi pertama cukup sekian dulu, tapi tetap di Jala Budaya Garda TV. Kita akan jumpa lagi nanti di
sesi kedua. Salam budaya ini. Minum dulu. Baik pemirsa, jumpa lagi di acara Jala Budaya Garda TV. Kali ini masih dalam topik memupuk bakat, minat dan hobi melukis pada anak. Bu Desi, saya lihat kemarin Bu Kartika dan teman-teman juga Bu Desi itu menggelar sebuah acara pameran lukisan anak. Komentarnya coba disampaikan pada. Ya, kemarin kita menyelenggarakan pameran dari seorang remaja ya berusia 14 tahun. Dia masih SMP tapi sudah produktif berkarya. Dari karya lukisan yang ada kemarin itu adalah karya-karya yang tertahan di rumah. Yang dalam artian masih banyak karya lain yang tidak kembali ke rumah. Maksudnya ikut lomba terus karena sesuai dengan peraturan tidak dikembalikan gitu ya. Jadi emang masih banyak yang lain sebenarnya. Nah, pameran kemarin itu sebenarnya adalah hasil atau produk dari proses belajar. Jadi memang semua proses kita tampilkan bagaimana anak ini, Joyce Herlina ini bisa mencari karakter gambarnya, karakter artistiknya itu mengarah ke arah mana. Oh, dia ternyata menyukai gambar-gambar figurasi manusia. Dari segala macam sketchbook yang saya temukan itu 80% itu pasti menggambarkan manusia. Mau tentang karakter di film-film sama di komik-komik mungkin yang dia baca atau di buku cerita, dia juga mencoba mendesain karakternya itu. Nah, itu semuanya tentang orang itu atau figurasi seorang manusia itu personal. Terus kita coba untuk membuat karya dilukis atau menggunakan dengan kanvas dan alat-alat melukis. Ternyata bisa reach out dengan teknik yang seperti itu, warna-warna yang vibran, yang kekinian, itu ternyata semuanya bisa. Gitu. Jadi memang cara kemarin adalah menampilkan bahwa proses studi itu bisa proses studi yang serius itu bisa mengarahkan seorang seniman mencari karakternya dengan lebih cepat. Jadi kalau misalnya di usia remaja sudah tahu karakternya, besok tinggal mendalami teknisnya atau mendalami style-style yang mungkin bisa dikombinasikan dengan apa yang sudah dia milikin saat ini. Jadi itu. Jadi mungkin pameran kemarin sekaligus juga membuat inspirasi, motivasi bahwa ini loh anak-anak aja tuh sebenarnya bisa dengan ekosistem yang baik, dengan pengajar yang baik, dengan orang tua yang mendukung, dan juga anaknya juga berani untuk men-challenge dirinya sendiri bahwa oh ternyata aku bisa atau enggak ya untuk membuat lukisan itu. Tapi kalau dicoba oh ternyata bisa, oh ternyata ada lukisan yang gagal. Tapi kemarin nggak terlihat lukisan yang sebenarnya Joyce merasa aku tuh nggak suka lukisan ini gitu. Jadi karena semua tampil bagus gitu ya, dikemas, jadi kelihatannya sangat bagus. Tentang karakter sendiri, Bu Kartika melihat pasti berbagai karakter anak-anak yang Bu Kartika tangani. Bagaimana mengarahkan karakter atau mungkin Bu Kartika saya nggak pernah mengarahkan kok, atau bagaimana memupuk ini? Baik, gini Pak Tutus, biasanya kalau per sanggar itu memiliki stylenya masing-masing. Ada sanggar yang memang membentuk muridnya tuh seragam sesuai karakter gurunya, ada. Tapi ada sanggar juga yang stylenya membebaskan, jadi tinggal mendampingi, menumbuhkan karakter masing-masing muridnya itu. Nah, saya milih cara mengajar tuh yang kedua, ya, jadi biar sesuai dengan karakter masing-masing. Nanti ketika kita pamerkan itu kita mendapat keragaman. Nah, dari situ ada ruang pembacaan itu lebih banyak, lebih beragam seperti itu. Kalau sama misalnya saya ngajar ambil warna
ini torehkan ke sini tuh rasanya kayak tentara seragam. Itu kayaknya kaku gitu. Nah, di situ maka saya memilih metode yang kedua. Ya. Jadi saya misalnya si A, si B, si C kayak gini, ayo dek terus gini. Saya tinggal mendampingi secara teknis misalnya, sama artistiknya men-challenge, ayo kalau tambah ini pasti menarik, lakukan. Nah, seperti itu Pak itu. Itu tentang teknik yang pertama, yang menyeragamkan tadi itu. Saya sering melihat bahwa dalam sebuah lomba lukis anak-anak, itu makanya juaranya tuh tergantung siapa yang membuat itu. Komentarnya Bu Desi gimana tuh? Waduh, berat ini. Karena apa yang saya katakan nanti melukai juri-juri. Ya, saya juga dari dulu tuh saya nggak pernah ikut lomba, Pak. Oh gitu. Tiba-tiba jadi dosen seni. Dulu ya, saya waktu kecil jarang sekali ikut lomba menggambar gitu ya, karena juga kayaknya style saya tuh nggak kayak gitu gitu. Tapi dulu waktu masih kecil memang belum ada pemahaman tentang style atau gaya dan aliran. Nah, yang saya lihat waktu saya menempuh pendidikan kuliah atau ya kuliah seni rupa itu ya, terus waktu pulang lagi ya memang begitu saya tahu bahwa di seni rupa itu banyak banget ya Mbak alirannya ternyata setelah kita berkuliah gitu. Tapi waktu kita kembali, loh kok yang menang sama semua, juara 1 sampai 6 gitu. Nah itu ternyata memang ya ini ya style daerah gitu ya, mungkin style emang anak-anak craftingnya di seperti itu gitu. Jadi ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya kita mengikuti perlombaan di luar perkotaan itu pasti berbeda-beda. Makanya Joyce gambarnya berbeda-beda karena apa yang lomba-lomba yang dia ikutin itu di mana-mana juga dan dengan juri-juri yang berbeda sehingga bisa mengembangkan style dan karakter yang lain. Memang sih perlombaan itu kadang menjadi tolak ukur ya, itu yang bahaya ya, apalagi sama semua gitu. Terus besoknya kalau ada lomba lagi, yang kemarin yang menang ini, aku harus bikin gitu. Nah itu memang mematikan kreativitas. Ya, nggak kreatif akhirnya. Tapi kadang aku juga melihat sisi positif dari keberagaman itu. Ternyata memang basic untuk anak-anak mungkin cara membelajarinya seperti itu. Jadi biar tahu cara blending. Kalau dilihat secara positif cara blending yang bagus itu seperti itu. Terus cara bikin antara warna terang ke gelap itu seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi satu pandangan positif dari keseragaman itu. Tapi kalau akhirnya jadi berlanjut kan akhirnya jadi hal yang kurang bagus ya untuk perkembangan ekosistem. Akhirnya ekosistemnya hanya berputar cyclingnya, enggak sentrifugal atau enggak meluar gitu kan. Seperti itu. Iya, saya ingat waktu masa studi juga di kampus. Iya. Kan sudah tatarannya sudah bukan anak-anak ya, Mbak. Betul. Sama seperti sebenarnya sama yang dipaparkan Mbak Desi. Jadi untuk pelajaran khusus membahas teknis itu kita sama, Pak. Yang berbeda adalah ketika kita mau dibebaskan untuk bikin challenge-nya, berkarya tuh kreativitas masing-masing. Nah, itu yang saya maksud. Akhirnya setelah yang sama ini ada yang berbeda kayak gitu. Nah, itulah. Artinya memang secara teknis itu diajarkan, tapi di dalam kehidupan selanjutnya pembebasan yang kreativitas. Gitu ya. Jadi memang kalau di perkuliahan seni rupa itu pasti semuanya datar ya. Kalau yang realis dipacunya dengan lukis objek, lukis model, ya modelnya duduk, modelnya berdiri, modelnya salto gitu, dilukis on the spot gitu. Terus lukis objek itu dengan benda-benda mati, lukis benda ya itu atau menggambar benda. Kemudian kalau yang konseptual atau mempelajari komposisi itu kita kalau kuliah nirmana ya Bu ya. Nirmana ada 2 jenis, trimatra sama dwimatra. Dwimatra itu yang kertas, kalau trimatra yang 3 dimensi. Itu menempa teknis komposisi karya. Jadi balance antara satu bidang itu yang bagus gimana, apakah gini atau gini atau kanan kiri seimbang semuanya itu ada di nirmana. Kemudian kalau untuk
styling atau pendalaman konsep itu banyak, ada kritik seni, ada sosiologi seni, antropologi, sejarah, itu semua dipelajarin. Nanti biasanya mahasiswa itu bisa memilih yang mana yang kecenderungannya dia. Oh, styleku ini abstrak Basquiat gitu. Oh, styleku ini Renaissance Michelangelo. Aku suka gambar-gambar atau patung-patung yang realis, yang heavenly gitu kan, yang surgawi seperti itu. Itu pendalamannya nanti ada di semester 3 ke atas. Gitu. Semester 1 2 basic. Makanya kalau lomba mewarnai sama semua ya mungkin ya basic. Iya. Kelasnya basic ya. Itu belum yang ke advance semester 3 selanjutnya gitu. Jadi yang selama ini Bu Kartika ajarkan kepada anak-anak tentang trimatra segala macam sampai ke situ? Iya, bahkan nanti Pak, kami sudah punya program nanti bahkan sampai akhir tahun itu sudah ada. Itu nanti masuk ke experimental art. Jadi kita olah medium-medium upcycle. Upcycle itu kan kita bikin karya assembling itu merakit dari barang-barang yang sudah nggak terpakai menjadi karya seni seperti itu Pak. Nanti arahnya ke sana. Lalu kita angkat lagi menjadi environmental art. Mungkin nanti kita adakan ke bantaran ya Mbak Desi, bantaran sungai itu kita bikin karya seni yang merespon lingkungan seperti itu dengan seni assembling dan upcycle tadi. Menarik Pak, nanti kita gagas konsep-konsep yang kreatif ya Mbak. Benar. Kayak gitu. Iya. Saya tertarik dengan apa tadi yang lingkungan art, environmental art. Iya, itu lingkungan. Iya. Oke, kalau environmental art itu kan berarti masuknya instalasi ya. Kalau sekarang itu Indonesia sudah banyak mengadakan perlombaan yang perlombaan seni instalasi. Kemarin ada Art Awards-nya di Jakarta, ada publisher buku, penerbit buku itu menyelenggarakan awarding untuk seniman-seniman yang bisa membuat karya environmental atau karya instalasi yang cukup menarik bagi para jurinya. Itu kan berarti keterbukaan dunia seni rupa itu udah nggak seputar menggambar realis lagi gitu. Itu udah seterbuka itu karena memang gerbang kontemporer telah dibuka ya sama Jim Supangkat dalam di SRB itu mati-matian itu perjuangannya. Jadi dimanfaatkan itu. Baru sekarang terbuka selebar-lebarnya. Tidak ada kekakuan di dunia seni rupa Indonesia lagi. Tapi tetap seni kontemporer ada pandangan kontra dan pro-nya. Iya, itu yang bikin dinamis. Justru iya. dinamis di situ ya. Nanti ada pertentangan-pertentangan kita bisa memilah dan memilih yang terbaik untuk misalnya Kota Madiun kayak gini karakternya. Jadi ada kesesuaian kayak gitu. Saya pernah melihat di sebuah gereja di Jakarta itu salib Yesus. Itu Yesusnya itu dari bekas-bekas baja besi-besi itu. Mungkin di Madiun nanti mau batik Budika atau ini apa kira-kira ya? Bisa Pak. Jadi eksperimental art itu kita mencoba memfungsikan benda-benda lain menjadi satu karya yang baru, terbarukan. Sesuatu yang tak terpikirkan menjadi ada. Jadi eksistensi. Itu menarik Pak. Sangat monumental. Ini menurut saya kalau misalnya kita buat saingan patung pendekar tapi dari barang-barang yang sedangkan monumental art sendiri itu ada juga yang sifatnya tahan lama itu ya Mbak, monumental art gitu. Ada lagi banyak Pak aliran seni lukis banyak sekali. dari klasik sampai modern ya Pak. Saya juga tesis saya S2 itu tentang keramik kontemporer, sejarah keramik kontemporer di 10 tahun. Itu saya kategorisasikan itu. Ternyata memang nggak bisa dikategorisasiin karena saking banyaknya penemuan antara dari tanah liat ternyata bisa dikombinasikan secara konsep, secara instalasi, secara kombinasi material itu banyak sekali. Jadi memang karya seni kontemporer atau kalau kita terjun langsung di dunia seni rupa, aliran seni itu banyak sekali. Dari mulai found object, terus monumental art, performance art bahkan sekarang itu lagi naik daun ya. Itu performance art sama environmental art itu juga. Itu memang kalau di seni rupa kalau kita mendalami langsung nggak seputar tentang menggambar bagus dan tidak gitu. Tapi bagaimana seorang seniman itu bisa mengkonsep isi dari karyanya. Itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu kan hidup gitu loh Pak. Terus berkembang. Nah, karena karya seni itu kan juga menjadi karya
budaya ya masyarakat. Ya menarik sekali, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya, terutama tentang tesisnya Mbak Desi tadi, sejarah keramik kontemporer itu tadi. Baik pemirsa, kita akan lanjut pada sesi ketiga nanti, tetap di acara Jala Budaya Garda TV. Acara Jala Budaya kali ini yang mengambil topik memupuk bakat, minat, dan hobi melukis pada anak-anak. Bu Kartika, tadi Bu Desi sempat menyinggung tentang environmental art itu. Komentar Bu Kartika gimana? Itu tantangan yang sangat menarik karena dunia lingkungan kita sendiri sekarang ini juga membutuhkan perhatian yang lebih ya Pak. Dan seniman sendiri sebagai reseptor itu harus dia harus memiliki pemikiran yang peka terhadap lingkungan sendiri ya. Dan melalui karya seni itu kan kita kritik sosial tapi dengan bahasa keindahan. Jadi lebih gampang diterima masyarakat secara artistik seperti itu. Nah, untuk di Madiun sendiri sepertinya memang sudah perlu itu juga. Karena sebagai perkembangan, kedua sebagai medium untuk edukasi. Bahwa dari produk-produk lingkungan, misalnya limbah, yang barang-barang yang sudah kita katakan tidak terpakai, bisa menjadi produk yang lebih naik lagi nilainya dan ada fungsi-fungsi krusial yang lain. Nah itu menarik sekali untuk diapresiasikan di sini. Seperti itu Pak Titus. Ada seniman yang pernah ini di Madiun ini, kalau yang pelakunya dari temannya terdekat dari Ngawi, itu yang sekarang di Jerman tapi beliau karyanya lebih ke instalasi dan berkarya dengan material Pak, tanah sawah gitu tuh ditata semenarik mungkin menjadi konsep, dan di konsep itu ada pesan-pesan tersendiri tentang lingkungan, tentang misalnya untuk kelestarian fertilitas tanah seperti itu Pak. Itu namanya Mas Kampret Budiono itu sekarang di Jerman kayak gitu. Salah satu contoh yang aktif ya. Mungkin sekali-sekali diundang di sini ya. Boleh. Sama Mas Agung PHS, Sekjen Dewan Kesenian kita Jawa Timur itu juga pernah menggelar environmental art di Jogja. Iya, nanti saya sambungkan bisa. Tadi berkaitan dengan tesisnya Bu Desi yang environmental art itu? Iya, tesisku itu membahas perkembangan ya, sejarah perkembangan seni keramik kontemporer dari tahun 2005 sampai 15. Jadi 10 tahun. Terus kurang sulit kayaknya ya bagi saya waktu itu. Saya tambahkan 3 kota. Jadi saya membandingkan karya keramik dari seniman di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Nah, ternyata dalam prakteknya itu banyak seniman-seniman yang mengkonsep keramik dengan lingkungan. Salah satunya misalnya ada satu karya itu senimannya itu meletakkan karya keramik yang belum dibakar ya, maksudnya karya gerabah yang belum dibakar. Itu maksudnya greenware, tahapan greenware, yaitu masih di pengeringan suhu matahari, kemudian dimasukkan ke dalam akuarium silinder. Jadi misalnya nih akuarium, di dalamnya dimasukin karya seni. Nah itu dalam satu pameran, lama-lama kan karya seni itu akan hilang, akan runtuh gitu kan, akan runtuh. Nah itu salah satu karya environmental yang membuat saya kayak, wow, seniman itu bisa sebombastis ini gitu dalam mengerjakan konsep. Satu lagi ada karya yang environmentalnya itu membahas tentang isu buruh pabrik. Ada di salah satu karya Tita Ruby, itu dia membuat life size manusia tapi dari bahannya tanah liat yang dibakar terakota atau gerabah gitu. Terus dijajarkan di lokomotif. Nah itu panjang banget itu lokomotifnya. Itu membuat narasi tentang
sejarah proyek-proyek industri, sejarah bagaimana buruh industri saling, Dampak-dampaknya. iya, dan dampak-dampaknya seperti itu. Jadi memang ini ya, dalam seni rupa itu ternyata bisa merekam atau bisa memproyeksi, nggak cuma mempotret keadaan-keadaan sosial atau lingkungan gitu, tapi juga menangkap emosi-emosi dalam bentuk karya visual. Nah itu yang bisa membuat suatu karya seni itu menjadi konseptual, monumental, sangat diingat di otak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi ada beberapa periode dalam tesis saya itu, salah satunya adalah bagaimana seniman itu mengkonsepsi karya dengan lingkungannya, dan itu pada masa periode kritis atau periode kritik seni. Jadi bagaimana masa keramik saat itu membuat bagaimana, saya jadi bingung sendiri. udah berapa tahun yang lalu ya itu ya. Ya itulah, pokoknya memang karya seni itu bisa melebur kemana saja gitu. Tapi dalam implementasinya seperti terhadap mahasiswa sendiri bagaimana Bu Desi mengintroduce tentang ini tadi? Saya mengajar ada seni intermedia sama seni eksperimental. Nah itu memang membuat mahasiswa itu melakukan riset dulu, menyuruh ya, memaksa mereka, karena kalau nggak dipaksa akan bisa lolos gitu. Jadi memaksa bahwa kamu dapatkan bahwa Indonesia pada tahun segini itu mengalami kayak gini, datanya dari mana itu. Harus ada bukunya yang menyatakan gitu kan ya. Karena kita memang seniman akademis ya. Jadi semuanya harus berlandaskan data, berlandaskan teori gitu. Nah, dari apa yang sudah data-data yang dia susun, baru dia membuat esensinya dulu. Misalnya tahun segini Indonesia mengalami A. Nah, A ini ada nggak A minor, A mayornya, A minornya apa, A mayornya apa. Nah, dari situ dirancang atau semiotikanya apa, kemudian dibuatlah, baru dibuat sketsa rancangan. Setelah sketsa rancangan deal atau fix, baru membuat karya itu. Beberapa juga udah dapat award juga kemarin ya, saya lihat di bulan Agustus itu tentang instalasi ini. Instalasi biasanya dia tuh melihat dari instalasi akuarium yang air mancur gitu, tapi di pinggir-pinggirnya dikasih tanaman-tanaman yang sangat Indonesiawi gitu. Bagaimana hal itu bisa tumbuh subur di dalam ruangan gitu. Jadi ada eksperimen-eksperimen yang bisa mengarah ke artistik. Artistiknya di mana? Berarti di komposisinya, bagaimana penempatan dari penempatan visualnya seperti itu. Iya. Oke. Menarik, Pak. Ini gini, Bu Kartika, kalau Bu Desi kan dalam ranah mahasiswa. Kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana? Kalau untuk anak-anak bisa juga dipancing, Pak. Tapi lebih versi sederhana ya. Iya, Kayak gitu aja. Nanti pola-polanya aja yang kita lebih simpel. Kita sampaikan poin-poinnya bahwa proyek-proyek karya seni bisa dicapai dengan tahapan yang seperti ini tadi. Misalnya riset dulu, terus bikin konsep ini supaya karya itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan secara kuat. Gitu, Pak. Sambil melatih kritisme tadi ya, Pak ya. Gitu. Ini Itu diterapkan di Madiun keren banget. itu pasti ditunggu anak-anak. Iya. Anak-anak malah ini lebih kreatif, lebih ini ya. Karena polosan kebebasannya ini tidak terkungkung dengan keharusan tugas dari dosen tadi. Lebih detail juga ya anak-anak. Sebelumnya kan saya sebelum jadi dosen itu jadi guru untuk anak-anak preschool, TK, SD, SMP, SMA. Jadi dalam satu sekolahan itu ada itu semua gitu. Itu juga waktu saya mengajarkan tentang kucing gitu. Kita menggambar kucing. Ternyata kucing yang anak 1 sampai anak 15 itu beda semua bentuknya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning coklat, ada yang kucing oranye gitu kan ya. Nah, begitu itu dimasukkan atau diinstal dalam satu karya gitu, dalam satu judul Cats gitu judulnya, itu berarti udah merekam data-data bentuk kucing di seluruh dunia mungkin ya. Seperti itu. Jadi sesederhana itu sih untuk anak-anak. Nah, tadi saya tertarik kucing orange, kucing merah, kucing biru. Bagaimana komentar? Nah, itu bagian dari imajinasi ya, Pak. Kucing biru, kucing hijau itu kan nggak ada ya. Tapi dalam seni itu
bisa diadakan. Sah-sah itu ya. Sah toh. Dan itu bentuk dari kreativitas itu sendiri. Iya, iya betul. Karena kita seniman memang jangan jadi follower lah, Iya, tapi jadi creator. Kayak gitu. Dan menanamkan menjadi kreator ini sendiri paling utama ya buat anak-anak di kelasnya Mbak Tika itu. Iya, Kedisiplinan artinya sebagai seniman itu bukan leha-leha loh. Walaupun dia dalam tidak kondisi berkarya, biasanya otaknya tuh terus mencari inspirasi. Pada suatu saat mood ketika dia pegang alatnya, itu sudah gampang untuk dieksekusi di gambar atau bisa diinstalasi tadi seperti itu Pak. Jadi itu untuk mencapai ke sana kedisiplinan itu perlu karena untuk melatih apa ya? Konsistensi lah saya bilang kayak gitu. Dan itu di-blend dengan mood. Dan alat-alat pendukungnya, materialnya tuh harus ada. Nah itu biasanya produktif gampang. Ya, seperti Joy kemarin yang berpameran itu, dia sudah mencapai tahapan itu. Kan waktu artis top kemarin juga dia menyatakan bahwa merenung dulu, kayak gitu. Nah itu salah satu proses tahapan bagaimana menciptakan kucing itu hijau. Misalnya. Itu mulai proses berpikir ya Pak, imajinasinya. Lebih seperti itu. Ini kayak kalau ini tuh mood dan kedisiplinan ini Mbak Desi. Ini mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan ke pemirsa nih. Kiat-kiatnya itu ini ya, sambil nunggu mood kita kalau nggak mood belanja. Biasanya belanja alat lukis atau puas dulu, nimbun dulu. Nah setelah nimbun, kalau udah ketemu mood baru kita cocokkan. Nah nimbun itu nggak cuma persoalan alat dan material, tapi juga ide. Nah that's why seniman itu nggak boleh lepas dari sketchbook ya. Gitu. Jadi beberapa kali juga saya mengadakan sidak sketchbook gitu ya. Kamu udah nimbun ide apa gitu. Dan mahasiswa itu penting sih. Mungkin bisa ditiru dosen-dosen seni dengan sidak sketchbook. Itu jadi emang proses menimbun dulu itu proses yang penting ya. Itu yang sering mungkin dilupakan, tapi dilakukan secara tidak sadar. Ini proses menimbun atau kalau bahasa Inggrisnya itu storaging, stocking ya, stockis gitu. Itu menimbun ide, menimbun material, menimbun bahan, medium itu ditimbun dulu. Baru setelah ada mood itu sebenarnya ini sih bagaimana seseorang itu bisa intens atau kurang intens atau sangat intens gitu. Nah kadang ada satu pekerjaan yang belum selesai, lalu ketika mood lagi gambar kita udah nggak mood lagi untuk lihat gambar itu. Jadi sebaiknya kalau memang lagi mood, mending menyelesaikan. Jadi apa yang belum selesai itu harus diselesaikan dulu, baru pindah. Karena kalau menimbun apa yang belum selesai itu jadinya kayak beban. Jadi apa ya, yang ditimbun material dan ide aja, tapi kalau eksekusi harus tuntas. Gitu sih kalau aku. Saya tertarik ada ke sketchbook ini tadi. Buku sketsa. Iya. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah seni harus disimpan dalam. Iya. Karena kalau hanya disimpan di otak kan nggak bisa. Betul. Ya, yang menarik itu masa Leonardo da Vinci. Coba. Beliau kan sangat intens sekali. Iya. Lalu nyeket objek-objek sambil dia studi. Dia studi tentang tangan, tentang bahkan bedah mayat dia lakukan. Itu kan digambarkan di sketchbooknya dia itu. Nah, ya dari situ sampai sekarang kan sketch-sketch dari Leonardo sendiri masih bisa kita lihat dan virtual man itu kan masih kita nikmati ya kan cara-cara dia menemukan dengan kedisiplinan dia ketika melakukan studi sambil nyeket itu tadi menimbun. Iya kayak gitu Pak, menarik banget ya. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan ya. Iya, seniman tuh harus disiplin. Kalau nggak disiplin nggak berkarya ya bukan seniman ya Mas, namanya nggak ada karya. saya pernah mencoba membuat sebuah buku, saya beri judul lelaki itu bernama Titus gitu, A Man Called Titus gitu. Tapi cuma dari halaman pertama. Nah itu berarti kurang disiplin. Kurang nyeket ya Pak. Kurang nyeket, ya beli nanti saya kan. Ada seniman kontemporer ya, waktu kita datang pamerannya atau sebelumnya itu
sebelum pameran tunggal tentang seniman ini diadakan, itu banyak komentar tentang aku bikin gini aja juga bisa. Gitu. Nah, tapi begitu dia pameran dan dipaparkan semua sketchbooknya, itu orang-orang baru kayak, oh ternyata yang dibilang gini aja tuh prosesnya prosesnya. Nah, itu tadi ya. Itu memaparkan semua sketsanya dari bagaimana prosesnya diukur. Oh ternyata bahan ini nggak cocok dicoret-coret, bahan ini terlalu mahal dicoret-coret. Ini baru saya baru mengerti kali ini. Nah, benar. Gimana namanya Heri Dono. Itu keren sekali tuh sketchbooknya itu sangat detail dan kita bisa membolak-balikan itu penuh semua tentang perancangan, tentang risetnya itu memang dari semua buku itu dimasukkan. Oh simbol Zen itu apa? Kalau di Jawa simbol Zen seperti apa? Kalau di Perancis seperti apa? Itu sangat-sangat rigid penelitiannya. Jadi nggak mungkin sebuah karya tuh aku ngene ya iso. Kan kok nggak sampai kepikiran itu gitu kan. Iya, betul. Menarik sekali, tapi karena waktu juga akhirnya saya mohon pada Bu Desi untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Oke. Menjadi seniman itu butuh kedisiplinan, ketekunan, dan juga tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi selesaikan apa yang belum selesai. Oke, terima kasih. Bu Kartika, monggo. Kalau saya akan menyorot bahwa yang berani berkarya, apapun ya, ketika kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita itu, everything is okay, the show must go on. Oke. Terima kasih Bu Dika, terima kasih Mbak Desi. Juga pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan kedua seniman yang mengupas tentang memupuk bakat, minat, dan hobi melukis pada anak. Anda yang punya anak, tetap dipupuk bakat, hobi, dan minat anak-anak Anda. Sampai jumpa pada acara Jala Budaya berikutnya.